dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan merayakan hari yang besar bagi kami. Engkau mengirim putramu Yesus menjadi manusia dan lahir dari rahim seorang wanita Maria. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mendengar juga hari ini bahwa Zakaria bersuka cita, bersenandung, memuji, memuliakan Tuhan. Kidung Zakaria. Karena di usianya yang tua, Tuhan menunjukkan karya yang besar bagi keluarga Zakaria dan Elizabeth, bagi orang Israel, dan bagi dunia. Semoga hati kami semakin terbuka dan semakin mendengarkan Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Semoga hati kami menjadi palungan di mana Yesus lahir juga dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 24 Desember ini, kita ditunjukkan oleh sukacita yang luar biasa dari Zakaria. Saya membayangkan bahwa Zakaria yang tua itu mungkin seumur saya, mungkin bisa jadi begitu. Menanti-nanti, mengharap-harap berpuluhan tahun. Dan sebagai imam dia pasti berdoa di bait Allah. Dan mohon supaya dia tidak dipermalukan oleh orang Yahudi. Karena tanpa anak berarti sesuatu yang aib. Tetapi apa yang terjadi pada Zakaria dan Elizabeth bukan sekedar pemberian anak. Bukan sekedar dia tidak dipermalukan. Jauh lebih daripada itu. Karena itu ketika saya membayangkan ketika Elizabeth dan Zakaria menggendong bayi itu di pangkuannya, pasti air mata mengalir dalam dirinya. Air mata sukacita, air mata kegembiraan bahwa harapan mereka melampaui apa yang mereka harapkan sungguh-sungguh. Karena itu demi bukan hanya keluarga, tetapi demi bangsa Israel, tetapi demi dunia. Aku memuji Tuhan. Ya. Tuhan mengunjungi dan membebaskan umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, harapan kita seringkali bukan hanya dipenuhi oleh Tuhan, tetapi melampaui harapan kita itu. Tuhan memulihkan sesuatu yang jauh lebih daripada yang kita duga, yang kita harapkan. Dan itulah yang terjadi pada Zakaria dan Elizabeth. Puji-pujian itu adalah suatu ungkapan sukacita yang sangat dalam, yang tak terbayar oleh kegembiraan sukacita duniawi. Maka kita bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus. Damai yang kuberikan adalah damai yang tidak bisa diambil oleh dunia. Damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Nah, karena itulah saudaraku terkasih, mari kita mencari damai yang sejati, damai yang tulus, damai yang luhur, damai yang mulia, damai yang tak dapat diambil oleh dunia. Dan tak dapat diberikan oleh dunia pula. Dan itu kerinduan hati setiap orang. Ya, kerinduan hati setiap orang untuk mendapatkan damai seperti itu. Untuk mendapatkan anugerah yang seperti itu. Di dalam mana? Di mana kita dapatkan itu? Dalam Yesus, Sang Raja Damai. Maka Yesus disebut Sang Raja Damai, pembawa damai. Pembawa sukacita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda untuk memikirkan dua hal penting ini. Pertama,
dikatakan ketika Zakaria memuji Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, penuh dengan Roh Kudus, lalu memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia mengunjungi dan membebaskan umatnya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat, putra Daud. Yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama, yang dinantikan Raja Daud. Tuhan menjanjikan kepada Raja Daud, keturunanmu sendiri akan menjadi Raja damai dan kerajaanmu tak akan berakhir. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengatakan penuh Roh Kudus. Ya, mungkin jarang sekali kita berbicara Natal ini kaitannya dengan Roh Kudus. Tapi saya ingin tahu bahwa itulah sebetulnya bagaimana kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, bagaimana kita bergembira dan bersuka cita, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bunda Maria juga sama ketika menyanyikan Magnificat Maria. Dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Roh Kudus ini ada dua aspek penting. Buah-buah roh kita tahu dalam Paulus, cinta kasih, damai, pengampun, maaf, sabar, murah hati, lemah lembut. Itu buah-buah Roh Kudus. Ada ketujuh karunia Roh Kudus, roh kebijaksanaan, roh nasihat, roh pengetahuan, roh pengampunan, roh keberanian. Itu adalah buah-buah. Tetapi jangan lupa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka saudaraku yang terkasih, Roh Kuduslah yang mengurapi kita. Betul pada waktu kita dibaptis Roh Kudus diberikan kepada kita. Betul pada waktu Krisma kita diberikan karunia Roh Kudus. Itu semua memang dibutuhkan. Kita sudah, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Tapi kita masih memohonkan rahmat. Memohon, sekali lagi mohon kepada Tuhan, Roh itu mengurapi aku. Kita lihat bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Pada saat tertentu Bunda Maria, Zakaria, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Dan orang-orang besar lainnya, perjanjian lama, Elia, Elisa, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, penuh dengan diurapi. Kata pengurapan itulah yang menurut saya ya penting. Dan itu pengurapan itu tidak semua orang mendapatkan dalam tanda petik, meskipun Roh Kudus ada dalam diri orang tersebut. Bahkan mungkin saya pun belum. Meskipun Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Maka menurut saya adalah bahwa apa yang harus kita lakukan, karena Roh Kudus inilah yang menurut saya yang menjembatani antara keilahian dan kemanusiaan. Maka kalau kita lihat di salib itu, Yesus itu yang penuh meskipun sudah menderita, dia berada dalam antara surgawi dan duniawi, antara Allah dan manusiawi, dan ketegangan ini selalu terjadi. Kita dipanggil untuk menghayati keilahian. Bagaimana caranya? Dengan menyelami hidup manusia, dengan memberikan hidup kita kepada manusia. Ya. Jadi itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketegangan inilah. Di mana ketegangan ini bisa didamaikan ketika Roh Kudus itu sungguh-sungguh kita rasakan membimbing, menuntun kita. Nah, bagi saya adalah yang penting di sini bagaimana kita mohon Roh Kudus sekali lagi. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, kita mohon. Di satu sisi kita mohon, tetapi di sisi lain kita menyiapkan lahan hati kita ya, menjadi tanah yang subur, sehingga ketika Roh Kudus itu datang kita mengalami suatu sukacita yang damai. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu lewat Roh Kudus. Dia bekerja lewat Roh Kudus. Malaikat datang, Roh Kudus akan datang kepadamu Maria, dan engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Maka Bunda Maria, lewat Bunda Maria Roh Kudus itu disampaikan kepada Elizabeth, juga disampaikan kepada kita. Maka ketika Pentakosta, Bunda Maria juga ada di sana bersama para rasul menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Maka Bunda Maria menjadi mempelai Roh Kudus. Saudara, saya berharap dan sungguh-sungguh berharap, dan kita semua berharap bahwa kita mohon dengan serius, dengan sungguh-sungguh, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Untuk memenuhi hatiku.
Sekali lagi tidak berarti kita tidak ada penuh dengan Roh Kudus, tidak begitu. Tapi Roh Kudus itulah yang mengurapi kita sesuai dengan apa Dia mau kepada kita pada saat tertentu, pada momen tertentu. Mungkin juga tidak selalu nampak jelas, tetapi bisa jadi kita lihat dalam perbuatan buah-buah yang kita lihat dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai pribadi, Dia selalu membimbing, menuntun kita untuk menjembatani antara surgawi dan duniawi, antara ilahi dan manusiawi. Ya, ketegangan ini. Lalu berdamai dengan Allah. Damai itu yang diberikan Allah kepada manusia, kepada kita lewat Kristus. Yang kedua, bagaimana kita mendamaikan dalam tanda petik Allah dan manusia, yaitu dengan Raja Damai, mengikuti Raja Damai, mengikuti Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain bahwa kita dipanggil untuk mengikuti Yesus sebagai manusia yang sempurna. Maka dalam tradisi lama yang selalu dikatakan, jadilah contoh Yesus yang manusiawi. Ya. Mengalami Yesus yang manusiawi. Jadi Savila mengajarkan dalam prayer of recollection, doa hening itu, kita dilatih untuk membayangkan Yesus manusiawi Yesus. God man. Man God, tergantung di mana kita mau meletakkan. Manusia, Allah yang manusiawi, Allah yang menjadi manusia. Jadi membayangkan ketika Yesus mengalami penderitaan di salib, ya. Yesus disalib, kita berada di sana, kita memandang di sana, kita lihat Yesus yang terengah-engah, membayangkan Yesus menghidupkan peristiwa adegan Yesus itu dalam hidup Yesus, dan kita menjadi bagian di situ. Lalu kita merasakan, ya, pergulatan jatuh bangun Yesus. Dan itu kalau kita perhatikan juga Yesus pun bergulat, ketegangan antara yang ilahi dan manusiawi. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, God man. Itu terjadi ketegangan-ketegangan yang bisa didamaikan menurut saya adalah dengan bantuan Roh Kudus, dengan mengikuti Yesus sendiri, tetapi juga dengan salib dan kebangkitan. Maka Trihari Suci itu merupakan peristiwa momen yang paling sentral dalam iman Kristiani, karena itu merupakan satu kesatuan yang tak terlukiskan dari manusia. Ya. Manusia menderita, manusia mengalami kesulitan, penderitaan seberat apapun, tapi selalu ada harapan kebangkitan. Saudara, semoga Natal ini sekali lagi saya berharap Anda semua sudah disiapkan secara batinia. Tetapi bila tidak pun, ya, kita tetap memohon Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus supaya hatiku hari ini bersukacita, dan sukacitaku bukan sukacita duniawi karena makanan, karena minuman, karena apa. Bahkan saat ini kita tidak bisa merayakan Ekaristi, tapi Ekaristi secara online. Itu pun dalam keadaan apapun Tuhan tetap mengatasi ruang dan waktu. Sekali lagi, Tuhan mengatasi ruang dan waktu. Dia sudah hadir di dalam hati kita, dan palungan hati kita, disitulah Dia hadir. Anda dan saya merasakan Yesus hadir. Semoga Tuhan datang dan menyembuhkan dan menghibur, menguatkan kita semua. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Karena putramu Yesus jaminan keselamatan bagi kami. Karena putramu Yesus merupakan kekuatan bagi kami. Sumber pengharapan dari ketidakada harapan dalam hatiku, dalam hidupku, dalam keluargaku, negara dan bangsa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau menghibur hidupku. Dan semoga hiburanku ini merupakan hiburan ilahi damai yang sukacita yang tak terhingga. Seperti Zakaria, Elizabeth, Maria, dan Yosef. Terima kasih Tuhan. Secara khusus saya akan mendoakan orang-orang yang sakit. Sakit apapun. Ya, dengan segala penderitaan yang Anda alami. Semoga Roh Kudus menyentuh hati Anda. Secara khusus untuk seorang ibu yang terpapar oleh COVID-19. Secara khusus untuk seorang suster yang mengalami gagal ginjal. Secara khusus untuk seseorang yang mengalami kesulitan dalam hidup. Tuhan,
Jamalah orang-orang ini dengan kuasa-Mu. Jamalah Tuhan. Sembuhkan mereka. Berikan mereka harapan kekuatan dengan kuasa penyembuhan-Mu. Bagi mereka yang tanpa nama siapapun juga yang mendengarkan renungan saya ini, diberkati, dikuduskan, dikuatkan, disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.